Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita atau manusia harus melakukan yang namanya pengembangan diri? Secara fitrah, manusia itu memiliki fitrah. Satu, dia tumbuh, lalu kemudian manusia itu berkembang. Apa yang terjadi jika jika kita dan juga Anda semua tidak berkembang? Saya akan berikan alasan. Ada 3 alasan kenapa seseorang itu harus melakukan sebuah yang namanya pengembangan diri. Baik, alasan yang pertama, seseorang harus melakukan yang namanya pengembangan diri, yaitu alasan materi. Tidak dipungkiri bahwa saya, Anda semua membutuhkan yang namanya materi. Entah itu uang, entah itu kendaraan, entah itu tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana untuk kita bisa mendapatkan materi tersebut? Maka mau tidak mau kita harus melakukan yang namanya sebuah pengembangan diri agar kita mampu dan pantas untuk mendapatkan materi tersebut. Baik, contoh sederhananya adalah ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, lalu kita tidak melakukan yang namanya pengembangan diri, tidak melakukan peningkatan kapasitas, tidak melakukan scale up ya terhadap kemampuan kita, maka itu akan menentukan terhadap action yang akan kita lakukan, menentukan seberapa tepat, menentukan seberapa banyak dan seberapa cepat aksi kita, dan aksi kita, action kita itu menentukan hasil yang akan kita dapatkan. Jika hasilnya sedikit, maka akan mengaruhi terhadap pemenuhan kebutuhan materi yang kita butuhkan. Oleh karena itu, ketika seorang melakukan pengembangan diri, melakukan kapasitas diri, maka itu akan menentukan langkah seseorang, dan langkahnya itu akan menentukan hasil yang akan diperoleh. Baik, untuk alasan yang kedua, kenapa seseorang harus melakukan sebuah pengembangan diri, yaitu adalah alasan penghargaan. Maksudnya adalah, bayangkan apa yang akan terjadi, apa yang akan dirasakan oleh Anda, oleh kita semua ketika kita bekerja, kemudian kita tidak dihargai. Bagaimana perasaannya? Apa yang terjadi? Oleh karena itu, kita harus melakukan sebuah pengembangan diri agar kemudian kita dihargai sesuai dengan kapasitas kita. Lalu yang ketiga, ini alasan yang sangat penting dan ini menjadi pokok, menjadi spirit utama, modal yang terpenting kenapa seorang harus melakukan sebuah yang namanya pengembangan diri, yaitu alasan pengabdian. Ketika kita alasannya adalah hanya materi, pertanyaannya, berapa lama jangka waktu materi? Katakanlah penghasilan mungkin hanya beberapa hari akan habis. Kendaraan punya masa tersendiri. Lalu kemudian apakah ketika materi itu hilang, materi itu sudah habis dan sudah tidak kita dapatkan, apakah kemudian kita akan senantiasa melakukan pengembangan diri? Tentu tidak. Karena alasan kita bukan ada pada hanya materi tersebut. Lalu apakah cukup kita melakukan pengembangan diri dengan alasan sebuah penghargaan? Tentu menurut saya tidak cukup. Kenapa? Berarti kalau seseorang melakukan pengembangan diri hanya untuk mengharapkan penghargaan saja, lalu apa yang terjadi? Ketika sudah tidak ada penghargaan lagi, berarti selama ini kita kerja hanya mengharapkan penghargaan saja, pujian saja. Berarti ketika tidak ada pujian, tidak ada penghargaan, kita stop belajar, kita stop meningkatkan kapasitas diri. Maka dari itu, alasan yang ketiga yang paling penting yaitu alasan pengabdian. Pengabdian terhadap siapa? Pengabdian terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, terhadap agama kita, ya, terhadap ajaran yang kemudian diajarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Maka ada materi, ada tidak ada materi, ada pujian, tidak ada pujian, maka kita dituntut untuk senantiasa melakukan yang namanya pengembangan diri, yang namanya kapasitas diri dan scale up. Disitulah kemudian menjadi alasan yang paling penting dan paling utama, yaitu pengabdian kepada Sang Maha Kuasa. Semoga bermanfaat
dan senantiasa kita selalu semangat dalam rangka meningkatkan kapasitas diri kita, agar kita kemudian semakin meningkatkan diri pengabdian kita dan menjadikan sebagai ladang amal kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.